La saghiratan ma'al israri. Tidak dikatakan dosa yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus, wala kabiratan ma'al istighfari, dan tidak dikatakan dosa yang besar kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita menyampaikan pada maqalah yang ke-11, di mana pembahasan tersebut tentang larangan kita untuk menyepelekan perkara dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena setiap dosa yang kecil apabila selalu dilakukan maka akan berubah menjadi dosa yang besar. Maka di sini kita sampai kepada maqalah yang ke-12, nasihat yang ke-12, ya. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, dan maqalah yang ke-12, adapun nasihat yang ke-12 ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? La saghiratan ma'al israri, tidaklah dikatakan dosa yang kecil kalau dia melakukannya secara terus-menerus. Ya, tidak dinamakan dosa yang kecil kalau dia lakukan secara terus-menerus. Keterangannya adalah fa innaha bil muwazabati 'alaiha ta'zumu, maka sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil itu tadi, tapi yang dia lakukan secara berkesinambungan, terus dia lakukan tanpa henti, dan kemudian dia masih menyepelekan perkara-perkara hal yang seperti itu, walaupun dia tahu bahwa perbuatan dari dosa kecil itu bisa diampuni ataupun digugurkan suatu dosanya dengan perkara-perkara ibadah. Seperti orang yang berwudu menggugurkan dosa. Dosa apa itu? Dosa kecil. Orang yang bersedekah bisa menggugurkan dosa. Dosa apa itu? Dosa kecil. Orang yang sholat sunat menggugurkan dosa. Orang yang bersolawat menggugurkan dosa. Orang yang beristighfar menggugurkan dosa. Tapi secara umum dosa yang diampuni itu adalah dosa yang kecil. Tapi ketika seseorang selalu bersedekah, selalu berwudu, selalu sholat sunat, selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perbuatan dosa-dosa yang kecil itu tidak dia hentikan, ya, terus dia lakukan dosa kecil itu, maka bisa jadi dosa kecil itu ternyata tidak lagi diampuni oleh Allah dan berubahlah dosa yang kecil itu menjadi dosa yang besar. Nah, ini bagi orang-orang yang menyepelekan dosa-dosa yang kecil tadi. Maka
Kemarin di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa bentuk mungkin ya dari dosa-dosa kecil itu bentuknya apa sih? Yang selalu kita dengar, yang salah satunya kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu seseorang yang selalu mengeluh dengan keadaan ataupun cuaca misalkan. Tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala saat hujan, saat angin, saat petir, kemudian saat panas, itu selalu menjadi keluhan. Kemudian orang-orang yang berniaga, mereka mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, mereka mengeluh, melihat orang lain mengeluh. Kemudian di keluarganya juga, seorang istri melihat suaminya, seorang istri, seorang suami melihat suaminya, lalu seorang tua melihat anaknya, anak kepada orang tua, begitu juga dengan bertetangga, semuanya selalu dengan keluhan. Itu dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Lalu apalagi contohnya, seperti orang yang membuat cerita-cerita palsu, cerita palsu, cerita yang bohong, berdusta dia, ataupun dia berbuat suatu cerita yang fiktif hanya untuk membuat orang lain tertawa. Itu pun dosa kecil juga. Tapi ketika dia melakukan suatu dosa yang kecil itu, besoknya dia ulangi lagi atau dia ceritakan lagi kepada yang lain. Maka dosa yang kecil itu akan berubah nantinya menjadi besar. Maka di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa yang kecil itu, walaupun dia tahu bahwa dosa kecil itu bisa digugurkan dengan perkara-perkara ibadah yang telah kita sampaikan tadi, takzumu, dosa yang kecil itu akan semakin lama semakin besar, membengkak dia. Kalau sudah semakin lama semakin besar, fatasiru kabiratan, maka dosa yang disepelekan walaupun kecil, jadilah dia dosa yang besar. Kemudian wa aidon, dan juga annaha, bahwa sesungguhnya ala azmi istidamatiha, siapa-siapa yang ternyata dia telah melakukan dosa yang kecil, dia sadar itu, dan kemudian dia besok akan mengulanginya, dan dia berencana untuk mengulangi dosa yang kecilnya keesokan harinya, tasiru kabiratun, maka akan menjadi dosa yang besar juga. Fa inna niyatul mar'u fil ma'asi kanat maksiatun, karena sesungguhnya orang yang berazam, orang yang berniat untuk melakukan dosa walaupun itu kecil, sepele gitu kan, maka dari niat tersebut pun sudah menjadi suatu maksiat. Maka orang yang berniat untuk melakukan maksiat itu adalah perbuatan maksiat juga. Ya, orang yang berniat untuk melakukan maksiat di keesokan harinya, niat itu pun sudah menjadi suatu maksiat. Kemudian apa kata Rasulullah? Wala kabiratan ma'al israr, ma'al istighfari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang kasih sayang Allah. Apa kata beliau? Bahwa orang-orang yang berbuat dosa yang besar, dosa besar, itu tidak dikatakan dosa yang besar apabila dia membarenginya atau dia itu menyertainya dengan beristighfar kepada Allah. Apa maksud daripada istighfar tersebut? Maksudnya adalah at-taubatu bisyurutiha. Mereka itu bertobat, kemudian dia melakukan syarat-syarat dari taubat itu sendiri. Mana syarat-syarat daripada taubat? Kita sampaikan pada muqaddimah tadi, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 135. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang terlanjur berbuat salah ataupun menzolimi dirinya sendiri, maka yang pertama adalah zakarullah, hendaklah senantiasa mengingat Allah. Yang pertama syaratnya banyak mengingat Allah. Kemudian yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Istighfar, ucapan istighfar, kalimat istighfar, mau yang panjang mau yang pendek silahkan. Ya, pada kalimat astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi dari sekian banyak istighfar, maka ada
istighfar yang paling utama. Apa itu? Doa sayyidul istighfar. Yang mana doanya itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini doa sayyidul istighfar. Kalau dapat kita dawamahkan, terkhusus ketika kita sekarang masih berada pada bulan Rajab, di mana amalan yang paling utama di bulan Rajab itu apa? Yaitu beristighfar. Maka para ulama saja sampai menyusun adanya istighfar Rajab, ya kan? Ada istighfar Rajab, tapi tidak ada istighfar Sya'ban, istighfar Syawal, istighfar Ramadan bahkan kita tahu. Tidak, tapi ada para ulama menyusun tentang istighfar Rajab. Kenapa disusun? Karena memang di bulan Rajab itu amalan yang paling utama yang harus kita lakukan apa? Adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Namun jujur, para ulama sendiri ternyata melakukan suatu istighfar itu ternyata bukan dilihat dari jumlahnya. Bukan dari jumlah, dari berapa banyak. Tapi apa yang harus kita utamakan dalam istighfar tersebut? Istighfar yang lebih utama itu adalah istighfar yang memang walaupun dia sedikit tetapi dilakukan dari hati ya sanubarinya. Dia berazam, dia berniat dalam hati bahwa dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya memohon ampun. Maka hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu untuk melakukan hal ini. Kenapa mengatakan orang yang beriman? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk bertaubat itu bukan orang kafir, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah untuk taubat itu bukan orang-orang yang musyrik. Karena Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam Al-Qur'an pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang Allah perintahkan untuk taubatan nasuha? Orang musyrik? Tidak. Orang kafir? Tidak. Tapi siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Supaya taubat yang dilakukan itu jangan tanggung. Taubat yang dilakukan itu bukan taubat hanya di lisan. Bukan taubat yang diperbuat itu hanya taubat main-main gitu kan. Kalau orang bilang taubat makan cabai, makan sambal, ketika sudah habis pedasnya dia ulangi lagi. Ya, memang perbuatan maksiat itu nikmat, enak. Tetapi ingat, dari kenikmatan maksiat tersebut akan mengakibatkan bahwa dia akan terlena sehingga Allah menutupi dirinya, mata hatinya, dan dia lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa? Bahwasanya Rasulullah bersabda mengingatkan kepada kita la saghiratan ma'al israri. Tidak dikatakan dosa yang kecil kalau kita lakukan secara terus-menerus, wala kabiratan ma'al istighfari, dan tidak dikatakan dosa yang besar kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Ad-Dailami ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan tentunya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat yang kita lakukan menjadi taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.